Pandemi COVID-19 membuat hampir semua sektor pendidikan terkena dampak. Selain meniadakan sekolah tatap muka tempat bimbingan belajar dan juga les keterampilan juga ikut terkena dampak karena mengalami penurunan peserta. Sejumlah inovasi pun dilakukan untuk bisa bertahan. Bimbingan belajar atau bimbel menjadi salah satu bisnis di bidang pendidikan yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19. Seperti yang dialami salah satu bimbel di Kota Bandung. Sejak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 dan pemerintah menerapkan PSBB, seluruh aktivitas belajar secara tatap muka ditiadakan. Dampaknya jumlah siswa bimbel menurun hingga 70%. Hal ini pun membuat pengelola harus mencari cara untuk tetap bisa bertahan. Sambil tetap melakukan pembelajaran secara daring, pengelola pun membuat aplikasi pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran daring. Namun sekarang kondisinya lebih baik karena pemerintah kota sudah memberi izin, meski maksimal hanya 50% dari total kapasitas ruangan. Secara volume bisnis belum back to normal. Karena sudah clear bahwa tadi kapasitas pun hanya 50%. Itu udah maksimum 50% tersebut. Di sisi lain, faktor psikologis pun terjadi pada orang tua. Saya melihat secara umum siswa sedikit yang merasa takut untuk datang pada onsite. Sedikit, ada 1-2 yes, tapi secara umum enggak. Orang tua memang banyak khawatir, it's okay. Kami tetap menghargai sikap tersebut. Hanya saja bagi kami adalah perlu pemahaman yang pas dan tepat tentang COVID ini. Jangan juga hanya ketakutan, tidak mengerti bahwa jika digunakan protokol kesehatan dengan baik, itu semua akan diatasi. Penurunan jumlah siswa juga dialami oleh salah satu lembaga kursus musik di Kota Bandung. Menurut pengelola, sejak pandemi COVID-19, jumlah siswa menurun hingga 50%. Hal ini dikarenakan banyak siswa yang enggan untuk melakukan kursus musik secara daring. Untuk mengatasi hal ini, pengelola pun melakukan berbagai inovasi untuk membuat siswa bisa tetap belajar secara maksimal meskipun secara daring. Seperti membuat video tutorial dan mengadakan konser musik daring yang diikuti oleh seluruh siswa. Meskipun saat ini kelas tatap muka telah kembali dibuka, namun kapasitas jumlah siswa masih sedikit. Harapan kami sih pemerintah mau membuka diskusi gitu ya, diskusi atau untuk memikirkan jalan keluar bersama untuk memilah-milah nih. Ya, sekolah mana atau kursus apa atau lembaga kursus seperti apa sih yang sebenarnya lebih aman gitu ya untuk dibuka dan tidak disamaratakan gitu. Jadi kami sih berharap pemerintah membuka forum diskusi itu gitu. Meskipun masih di masa pandemi, sebagian siswa dan orang tua lebih memilih mengikuti kelas secara langsung dibandingkan secara daring. Nggak masalah, selama bisa belajar normal dan saya nyaman nggak masalah. Kenapa memang harus banget bimbel? Karena kalau misalkan online, saya serasanya nggak nyaman gitu. Nggak ada pemasukan, nggak ada apa di otak tuh kayak nggak bener-bener nggak ada nyamannya sama sekali. 3 bulan pertama sempat online, anak saya, lalu pas ketika dibuka ada reguler dan online, anak saya milih reguler karena satu ya, beda belajar langsung dan online gitu. Dia lebih nyaman untuk langsung karena bisa belajar tatap muka langsung aja lebih enak gitu. Setelah dilarang membuka kelas tatap muka, pemerintah Kota Bandung mengizinkan lembaga pendidikan seperti bimbel dan kursus buka kembali sejak Juli 2020. Hanya saja mereka menerapkan protokol kesehatan, seperti jumlah maksimal peserta juga dibatasi, hanya 50% dari total kapasitas. Franky Wijaya, Helmi Suranegara, Bandung, Jawa Barat.